Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kali ini kami akan membahas materi dengan judul Perkembangan dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Rika Putri Ramadhani dengan NIM 1930202056, dan rekan saya Sylvia Oktarina dengan NIM 1930202061. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu, yakninya Ibu Nur Hikmah SSY MSY. Langsung saja simak penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Yang A. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya, dalam arti material, maka perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai Lex Mercatoria atau Law of Merchant. Pada awal perkembangannya, Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor berikut. Yang A. Lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya. Yang kedua, yang B. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Yang C. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Yang D. Berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa hukum atau dagang. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum perdagangan internasional mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari Lex Mercatoria. Misalnya saja, Prancis membuat kitab undang-undang hukum dagangnya, Code de Commerce, tahun 1807. Jerman menerbitkan Allgemeine Handelsgesetz tahun 1861 dan lain-lain. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Dalam perkembangan yang ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani secara bilateral, regional maupun multilateral. Secara khusus, tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakatinya lahirnya JATT tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan tahap internasionalisme. Ciri kedua dalam perkembangan tahap ketiga ini yakni munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang B. Tujuan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari perdagangan internasional itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lainnya,
Maka sebagai negara yang mengekspor barang ke negara lain, tujuan perdagangan internasional adalah untuk menaikkan devisa negara. Apabila kita dapat menaikkan devisa negara, maka imbasnya adalah yang A, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan produk nasional bruto pendapatan dalam suatu negara. Produk nasional bruto biasanya dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Warga negara tidak termasuk di dalamnya walaupun dia tinggal dalam negeri tersebut. Yang B, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor. Stabilitas harga di sini adalah mempertahankan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika laju inflasi mulai tinggi. Inflasi adalah peningkatan persediaan uang sehingga menyebabkan kenaikan harga. Maka dalam hal ini pemerintah bertugas untuk tetap menstabilkan harga di tengah inflasi yang sedang naik dengan adanya ekspor yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Yang C, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan adanya tenaga kerja karena mereka adalah pelaku yang melancarkan segala tindakan yang saling berkesinambungan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka perusahaan pengekspor akan kebanjiran pesanan produk, sehingga tenaga kerja yang ada tidak mampu untuk mengerjakan semuanya, sehingga dibutuhkanlah perekrutan tenaga kerja yang baru untuk menyelesaikan pesanan ekspor yang sangat banyak. Hal ini sangat menguntungkan satu sama lain. 2. Memenuhi kebutuhan yang ada di negeri lain. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengimpor barang dari negara lain, tujuan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, namun tidak diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan eksternal dan internal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, misalnya keuntungan melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Keuntungan yang didapat perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alat-alat produksi maupun untuk penambahan fasilitas yang dibutuhkan dalam perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produksi. Keuntungan yang selanjutnya yaitu keuntungan eksternal. Dalam hal ini, keuntungan eksternal yaitu keuntungan spesialisasi. Keuntungan spesialisasi yaitu keuntungan akibat fungsi dalam mempertinggi keefisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang keempat, memperluas pasar. Dalam proses produksi, terkadang perusahaan tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka menghadiri terjadinya kelebihan produksi. Mengapa hal itu dihindari? Karena jika produksi yang dihasilkan berlebihan mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dari itu, perdagangan internasional bertujuan agar perusahaan dan para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal tanpa khawatir kelebihan akan produksi, karena kelebihan produksi tersebut dapat dijual ke luar negeri. Hal ini juga menyebabkan terbukanya berbagai pasar yang dapat menampung barang produksi tersebut. Yang kelima, transfer teknologi modern. Dalam perdagangan internasional, kita tidak hanya memperoleh keuntungan dalam hal materi saja, melainkan dalam hal teknologi modern. Dengan berkembangnya zaman, maka negara maju pasti akan memberikan inovasi baru dengan menciptakan regenerasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru untuk menambah keefisiensi dan keefektivitas dalam proses produksi. Tujuan hukum perdagangan internasional, setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4.
meningkatkan volume perdagangan dunia. 5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. 6. Meningkatkan standar hidup manusia. 7. Memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. 8. Membangun sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. 9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia hingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. C. Prinsip hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat suatu kontrak-kontrak dengan dagang internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang mencakup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. 2. Prinsip dasar batasan serwanda. Prinsip ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan ikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau dalam pengertian luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau berkomunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan berkomunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud perdagangan ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.